Ibu kandung Haya merias kuku sang putri dengan cat kuku. Heng Sun menegurnya dengan keras karena Haya harus melakukan pemeriksaan. Banyak reporter yang mengantri di depan firma hukum Bujang. Para reporter mempertanyakan jawaban soal yang diambil oleh Bujang. Lalu suaminya datang mengatakan bahwa dia adalah pengacaranya. Rapat sekolah diadakan ibu-ibu kelas intensif meminta agar orang-orang yang terlibat skandal ini segera dikeluarkan dan memberi hukuman yang setimpal atas kebocoran soal yang terjadi. Karena sudah kembali berbaikan dengan Pak Choi, Pak Ji akhirnya kembali ke akademi. Semua rekan kantornya menyambutnya. Mereka semua sangat bersyukur atas kembalinya Pak Ji. Pak Ji menggantikan Pak Choi untuk menghadiri rapat, tapi dia segera mengurungkan niatnya ketika mendengar Haya sudah sadar. Meskipun hanya kabar angin, tapi Pak Ji tidak bisa tenang. Di samping itu, para detektif mulai menyelidiki teman-teman Pak Ji, lebih tepatnya teman masa kecil Pak Ji. Begitu Pak Choi menyuruh Pak Ji untuk menggantikannya menghadiri rapat, dia bergegas masuk ke apartemen Pak Ji, dan di sana dia dikejutkan dengan banyak sekali foto maupun artikel tentang dirinya. Pak Ji mendatangi di mana Haya dirawat. Meskipun Haya belum sepenuhnya sadar, tapi Pak Ji berniat untuk membunuhnya. Beruntungnya Heng Sun segera datang. Pak Choi mengejar Pak Ji hingga ke atap rumah sakit karena sudah sangat kecewa kepada Pak Choi dan tidak ada lagi yang akan dia lindungi. Akhirnya Pak Ji memutuskan untuk bunuh diri. Ibu kandung Haya sedang meneliti wajahnya ketika sang putri membuka matanya setelah sekian lama. Meninggalnya Pak Ji membuat Pak Choi bersedih. Hal itu membuat Heng Sun prihatin sehingga dia harus ekstra sabar dalam meminta Pak Choi untuk makan. Begitu mendengar kalau Haya sudah sembuh, akhirnya Heng Sun mendatangi rumah sakit. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya keluarga mereka kembali utuh. Ibu-ibu kelas intensif beramai-ramai untuk mengeluarkan Sun Jae dari sekolah karena dialah pelaku kebocoran jawaban soal. Tapi Heng Sun tidak terima karena tanpa pengakuan dari Sun Jae semuanya tidak akan terungkap. Ibu kandung Haya mendekati Pak Choi dan dia menanyakan tentang kekayaan Pak Choi. Pak Choi menyanggah bahwa itu hanyalah rumor. Tingkah sang ibu membuat Haya merasa malu. Haya diapit oleh dua pria yang sama-sama mencintainya. Begitu hanya tinggal mereka berdua, Sun Jae memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya. Lagi-lagi ibu Haya tertarik dengan mobil yang dimiliki oleh Pak Choi dan tanpa tahu malu dia bahkan meminta satu mobil karena tidak ingin ada yang mencegahnya. Ibu Haya meminjam uang kepada Pak Choi menggunakan ponsel, tapi sayangnya Haya memergokinya dan mengancam akan bunuh diri kalau sampai ibunya kembali meneruskan. Kepulangan Haya dari rumah sakit dirayakan secara kecil-kecilan dan sebagai permohonannya Haya berencana untuk ikut ibunya ke Jepang. Keputusan Haya membuat semua orang terkejut, tidak terkecuali ibu kandungnya, karena Sun Jae mengaku atas kecurangan soal yang dia dapatkan dari sang ibu serta kerjasama pengacara Jiang di dalam penyelidikan. Dia hanya dikenakan denda. Ibu Haya memutuskan untuk pergi karena keberadaannya lah yang membuat sang putri tertekan. Pak Choi bertemu dengan teman kencannya dulu karena tidak enak hati untuk menolak ajakannya minum kopi. Dia akhirnya menyetujui. Heng Sun kedatangan teman sekaligus pelanggan tetapnya. Dia menunjukkan artikel yang memuat tentang Pak Choi yang kembali melakukan kencan dengan wanita cantik. Di kantor, Pak Choi nampak gelisah karena ponsel Heng Sun tidak bisa dihubungi. Sedangkan media banyak sekali yang memberitakan tentang dirinya. Atas saran dari asistennya, Pak Choi mendatangi toko perhiasan. Dia berencana menjelaskan kesalahpahaman dan meminta maaf dengan langsung melamar Heng Sun untuk menjadi istrinya. Pak Choi menjelaskan kesalahpahaman yang ada, tapi justru dia dikejutkan dengan lamaran Heng Sun yang tiba-tiba, sehingga mereka sama-sama melamar dan memberikan cincin. Ini adalah 2 tahun kemudian di mana Heng Sun kembali belajar. Dia mati-matian belajar untuk mengejar ketertinggalannya selama ini. Haya dan Sun Jae keduanya sama-sama berhasil masuk universitas kedokteran dan mereka berhasil masuk universitas yang sama. Ketika sedang jalan berdua, Sun Jae meminta jawaban perasaannya dulu yang sempat digantung oleh Haya. Lalu Haya menjawabnya dengan ciuman di pipi. Pak Choi senantiasa mengantar jemput Heng Sun. Dia selalu mendukung apapun hal yang diambil oleh Heng Sun, termasuk menunggu Heng Sun lulus agar bisa menikah. Begitu mendengar bahwa ternyata Heng Sun sudah lulus, Pak Choi bersorak gembira di dalam kelas. Para murid menyambutnya dengan sukacita. Mereka berdua berjalan di tengah kerumunan orang. Mereka tidak peduli lagi akan skandal karena gedung pernikahan sudah dipesan. Hanya tinggal menunggu bulan